Bersama saya Suryanto Gunawan, kita adakan edukasi asuransi. Asuransi ada 3 fungsi, asuransi kesehatan, kritis, dan warisan. Asuransi kesehatan apa aja sih? Ada berapa golongan? Ada 4 golongan. Yang pertama, asuransi kantor. Apabila karyawan penyakit kritis, maka asuransi kantor masih berlaku, dibayarkan sesuai dengan limit dan plan antara perusahaan maupun kantor. Apabila karyawan itu tidak kunjung sembuh dalam waktu yang lama, mau nggak mau perusahaan yang tempat mereka kerja otomatis akan memberikan pesangon. Nggak mungkin kalau supama dia nggak aktif selama 2 tahun, gajinya tetap dan sama dengan karyawan biasa yang biasa sering masuk. Kan nggak mungkin. Biasa kalau mereka nggak kerja, maka polisnya akan tutup. Biasanya mereka ini semuanya ada limit. Karena kenapa limit? Karena sebagian besar gaji mereka itu dipotong untuk biaya asuransi. Tergantung gimana mediasi antara kantor sama perusahaan asuransi. Berapa persen dari gaji mereka dipotong. Kedua, asuransi bank. Asuransi bank hanya menjual, ibaratnya seller. Mereka tidak ada namanya servicing, ibaratnya menservis nasabah apabila mereka beli. Nasabah beli di bank, jika mau klaim, mereka urus sendiri. Jika mau tutup polis, maka nasabah ngurus ke kantor asuransi itu tersebut. Supama asuransi ABC, maka harus ke asuransi ABC, nggak bisa ke pihak bank. Bank ini hanya khusus menjual doang. Mereka urus tutup atau apapun harus ke pusat asuransi itu. Nggak mungkin orang sakit ngurus sendiri klaiman ke asuransi pusat. Ketiga, asuransi BPJS. Obat generik jika ada obat paten atau obat yang mahal, nasabah yang tanggung sendiri. Rumah sakit tidak bisa dipilih. Tidak semua rumah sakit swasta mau terima. Supaya terima pun rumah sakit swasta, mereka ada namanya kuota. Dibatasin. Maksimal berapa buat BPJS. Dokter tidak bisa dipilih. Tidak bisa pakai ke luar negeri. Harus pakai rujukan. Surat rujuk. Rujukan dari puskesmas baru ke rumah sakit. Kebanyakan harus pakai rujukan. Ini meskipun penyakit gawat pun ini bisa diterima. Meskipun ada histori penyakit juga bisa diterima. Lain halnya dengan asuransi swasta. Asuransi swasta, pasien kalau ada histori, ini ada 3 kemungkinan. Ekstra premi, klaim ditolak, atau pengecualian.
Nah, ini yang paling beresiko kalau orang udah punya penyakit, udah nggak bisa beli asuransi lagi. Obat-obat paten. Semahal apapun obat itu, kalau sesuai dengan tagihan atau limitnya, pasti di cover. Hampir semua rumah sakit swasta terima. Supaya tidak terima pun itu bisa dirembes. Bisa pilih dokter. Bisa dipakai luar negeri sesuai dengan plan yang dipilihnya. Dan biasanya jika kamar penuh, maka bisa naik plan. Bisa naik kamar ke atasnya. Bedanya asuransi swasta ini. Dan ada namanya biaya pendamping untuk orang yang jaga. Kebanyakan kita semua nggak tahu kesehatan ada yang namanya kelihatan dan tidak kelihatan. Apa sih yang kelihatan dan tidak kelihatan? Biaya kelihatan dan tidak kelihatan. Seumpama kayak seperti gunung es. Ada yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat biaya obat. Biaya obat, biaya dokter. Ambulan. Obat jalan. Operasi. Dan sebagainya. Yang berkaitan dengan rumah sakit. Ini yang namanya biaya kelihatan. Dan biasanya di cover sama pihak asuransi rumah sakit. Dan biaya yang tidak kelihatan apa? Yang tidak bisa ditanggung sama pihak asuransi. Supaya yang mencari income masuk rumah sakit dengan penyakit yang kritis. Biaya pendidikan. Ini namanya sebut biaya tidak kelihatan. Yang tanpa kita pikirkan. Biaya makan keluarga. Transportasi. Supaya pasien mau keluar negeri atau kita mau ke rumah sakit, kan perlu bensin. Namanya transportasi. Biaya listrik, PAM, WiFi, ini termasuk biaya tidak kelihatan. Supaya dia usaha, ada namanya biaya hutang. Hutang barang, mungkin dia mau terima barang apa, yang harus mesti bayar, pakai giro. Supaya dia ada ambil rumah, harus mesti pikirin bayar cicilan rumah, KPR. Dan biaya sehari-hari. Ini namanya biaya tidak kelihatan. Ini apabila pencari income masuk rumah sakit, mereka harus menanggung semua biaya ini. Ini namanya biaya untuk penyakit kritis. Tidak semata kita punya asuransi kesehatan aja kita udah cukup. No, 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 no. Kita mesti step berikutnya kritis. Kritis ada dua macam. Bayar seumur hidup, premi murah.
bayar hangus ibaratnya. Tradisional, ada masa kontrak, premi agak mahal dikit. Masa pembayaran fleksibel, tergantung kemampuan kita, 5, 10, atau 15 tahun. Semakin panjang masa pembayaran kita, maka total biayanya akan makin besar. Dan terakhir, warisan. Apabila si pencari nafkah meninggalkan keluarganya selamanya. Ada namanya unit link term ini bayar seumur hidup, premi murah. Tradisional, ada masa kontrak 5, 10, atau 15. Inilah fungsinya asuransi buat kita. Jangan kita menganggap asuransi kesehatan, kesehatan aja cukup, yang penting aku punya asuransi. Kita jangan merasa ibaratnya berbangga hati atau ibaratnya puas akan keadaan. Tapi kita harus mikirkan namanya kritis. Buat keamanan lebih aman. Kita puji Tuhan kalau supaya dikasih kesehatan, nggak pernah ngeklaim atau apa, karena kita berarti masih ada record yang bagus. Supaya nanti suatu saat kita beli penyakit kritis ini tidak ada histori. Kalau supaya ada histori, maka ada pengecualian atau ekstra premi. Menurut Anda bagaimana pendapat Anda? Coba tulis tolong kolom komen ya, supaya kita bisa edukasi sedini mungkin dan kita berbagi sharing. Yuk, proteksikan Anda sedini mungkin.